Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Tentunya di waktu yang berbahagia ini kalian bisa menonton video pembelajaran yang ketiga di mata pelajaran seni budaya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, Bapak ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah berusaha keras dengan segala usaha yang sudah kalian lakukan sehingga kalian bisa sampai ke UKBM 2 ini. Lanjutkan terus kerja keras kalian sampai UKBM selanjutnya. Jangan menyerah, jangan mudah patah semangat. Kalian menemukan segala masalah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan materi pada UKBM yang kedua ini, di mana materi UKBM kedua ini adalah lanjutan dari materi UKBM yang pertama, masih pada bidang seni rupa. Ya anak-anakku sekalian, ini seni rupa merupakan bagian seni yang materinya agak sedikit banyak ya. Jadi di materi seni rupa ini ya akan dipaparkan 2 UKBM. Anak-anakku sekalian, pada materi ini Bapak ingin menjelaskan judulnya adalah karya seni rupa berdasarkan jenis, tema, fungsi, dan nilai estetis. Jadi pada kesempatan kali ini ada 4 materi sekaligus ya anak-anakku sekalian. Pertama jenis, tema, fungsi, dan nilai estetis. Nanti kita jelaskan satu persatu agar kalian lebih paham lagi tentunya. Oke, kompetensi dasar atau kemampuan yang harus kalian miliki pada kompetensi dasar ini yaitu di mana kalian mampu menganalisis karya seni rupa berdasarkan jenis, tema, dan nilai estetis. Ini kompetensi dasarnya. Nanti kompetensi dasar ini akan diuraikan menjadi indikator. Indikator inilah yang membuat Bapak percaya pada kompetensi ini kalian menguasai. Kalau indikator tersebut kalian sudah kuasai. Seperti apa indikatornya? Nah, ini indikatornya, ada indikator yang harus kalian kuasai atau kompetensi yang harus kalian kuasai. Yang pertama, mengidentifikasi. Ini kemampuannya, atau kalau bahasa guru yaitu KKO, kata kerja operasionalnya. Kalian mampu mengidentifikasi. Apa sih identifikasi? Ya tentunya kalian bisa tahu ya, bahwa indeks itu bisa memilah-milah, mengelompokkan gitu kan, atau menggabungkan atau memberi label lah gitu. Misalnya di kelas kalian, oh ternyata di kelas kalian itu ada makhluk hidup, ada benda mati. Makhluk hidupnya adalah siswa, guru. Benda matinya adalah meja, kursi, buku, dan itu ada mengidentifikasi. Nah, pada kesempatan kali ini, kalian harus menguasai dan harus mampu mengidentifikasi jenis, tema, dan fungsi, serta nilai estetis karya seni rupa. Tentunya mulai berbagai sumber yang ada. Mulai dari Bapak sebagai sumber utamanya katakanlah, lalu BTP, buku teks pembelajaran, modul, ataupun internet yang lainnya. Jadi di situ kalian mencari atau mengidentifikasi. Selanjutnya, ini yang lebih jauh lagi, tidak hanya sekedar mengidentifikasi, kemampuan kalian pada kompetensi ini adalah indikator kompetensi dalam menganalisis jenis, tema, fungsi, dan nilai estetis. Ini lebih dalam lagi, tidak hanya sekedar mengidentifikasi. Seperti apa menganalisis ya? Lebih dalam lah, apa, kenapa, bagaimana gitu kan. Misalnya kalian sudah mengidentifikasi tadi ya, ada benda mati, ada benda hidup, atau ada makhluk hidup di dalam kelas kalian. Ada guru, ada siswa. Terus analisis, apa fungsinya siswa, apa fungsinya guru. Itu analisis. Tidak hanya bisa membedakan, oh guru tuh yang ada di depan kelas kalian. Oh murid itu atau peserta didik itu yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Tidak hanya seperti itu, tapi
langsung mengetahui apa fungsi dari mereka, itu analisis. Kenapa ada guru, kenapa ada siswa atau ada peserta didik, lalu kenapa ada benda-benda mati di sekitar kita untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Itu namanya analisis. Kenapa, mengapa, bagaimana, dan seterusnya. Sampai kalian mampu menghubung-hubungkan. Nah, ini menganalisis, menghubung-hubungkan. Baik menghubungkan keberadaan guru dengan kalian, peserta didik, seberapa penting, dengan guru, dan seterusnya. Seperti sekarang, kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita tidak belajar secara tatap muka, ya, kita belajar melalui online. Tentunya apa fungsinya nanti, lebih mana enak dengan guru ada di hadapan kalian atau enak seperti ini. Nah, itu tinggal kalian analisis saja. Contoh ya, nah kalau berkaitan dengan materi kita, apa sih kita analisis? Jenis, tema, fungsi, dan nilai estetis. Ya, tentunya kalian akan menemukan berbagai persoalan-persoalan ya. Seperti mungkin dulu pernah diajarkan oleh Bu Eni ya, atau Bu Siva, mungkin bisa jadi kalian belajar tentang seni rupa. Oh, satu gambar sama, ya, sama-sama menggunakan koas misalnya, sama-sama menggunakan cat air atau cat minyak gitu. Tapi tentunya akan berbeda. Sapuan kuasnya, tarikan garisnya, nah itu analisis ya, jenis, tema, dan fungsinya. Oke, itu indikator ya, indikator yang harus kalian kuasai. Ingat, jadi ada dua, mengidentifikasi serta menganalisis. Materinya ada berapa? Tadi materinya ada 4, jenis, fungsi, tema, dan nilai estetis. Diingat ya, pada pembelajaran kita 4 materi sekaligus untuk 3 kali pertemuan ke depan ya. Jadi kita 3 kali pertemuan ke depan. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran. Ini tidak kalah penting anak-anakku sekalian. Jangan sampai pada kalian belajar pada saat ini tidak tahu apa yang harus kalian pelajari. Tujuan apa yang harus kalian pelajari ya. Walaupun kita maaf Bapak hanya menyampaikan 1 video saja setiap awal pertemuan UKBM, tapi harus tahu ya, harus tercapai tujuan pembelajaran kita. Jangan kalian belajar buat apa tanpa ada tujuan. Di sini anak-anakku sekalian, tujuan harus tahu. Salah satunya adalah tujuannya melalui pengamatan, diskusi, tanya jawab, penugasan, presentasi, peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat ya, pertama mengidentifikasi jenis, fungsi, tema, nilai estetis, dan seterusnya. Yang kedua, menganalisis. Nah, berarti ada 2 ya, fungsi pengetahuannya mengidentifikasi serta menganalisis. Lalu mempresentasikan. Nah, kalau untuk mempresentasikan mungkin di masa pandemi atau COVID ini mungkin kita bisa skip aja dulu ya, karena waktu dan tempat yang tidak memahami. Tapi Bapak yakin kalian sudah mampu bisa mempresentasikan. Mudah-mudahan nanti pada saat kita masuk sudah bisa kalian presentasikan. Ya, mempresentasikan pengamatan tadi ya. Setelah itu apa tema, fungsi, dan seterusnya. Bereksplorasi. Waduh, ini nggak mesti harus tempat ya. Kalian bisa bereksplorasi di masa pandemi ini pun kalian bisa bereksplorasi. Silahkan. Banyak ya yang bisa kalian eksplor. Mempresentasikan konsep, nanti kita skip aja dulu ya. Nah, ini yang penting di sini, memodifikasi kalian mampu secara lisan dan tertulis. Nah, ini melalui tugas-tugas tentunya ya anak-anakku sekalian, bisa mempresentasikannya melalui tugas-tugas atau tagihan-tagihan yang Bapak berikan. Kerjakan saja ya, itu salah satu bentuk presentasi secara tertulis walaupun tidak secara lisan, tapi insya Allah kualitasnya sama kok. Peserta didik dapat menghayati, mengamalkan ajaran agama yang dianutnya ya. Mungkin bisa jadi lewat kalian mempelajari ini ada pelajaran-pelajaran yang bisa kalian bisa kalian petik ya, bisa kalian ambil.
mengembangkan sikap jujur. Waduh, ini luar biasa nih di zaman pandemi, di zaman PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, kejujuran yang luar biasa dikedepankan. Bapak tidak melihat kalian mengerjakan, Bapak tidak mengawasi kalian mengerjakan, tapi Bapak yakin dengan kedisiplinan, kejujuran, serta tanggung jawab kalian mengerjakan dengan penuh antusias. Ya, tidak asal jadi, tidak asal tidak asal selesai ya menggugurkan kewajiban. Karena dari situ Bapak yakin ya anak-anakku sekalian banyak pelajarannya. Contoh membaca, berpikir kritis, aktif, komunikatif, kolaboratif dan seterusnya, itu menjadi sebuah dari tadi sikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Insya Allah mudah-mudahan tercapai tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Oke, kita lanjutkan anakku sekalian. Ini apresepsi. Apresepsi itu ada gambar-gambar atau video, tapi pada kesempatan kali ini Bapak hanya memberikan gambar saja. Coba perhatikan anakku sekalian, ini ada gambar pertama. Ya. Mungkin kalian kalau sering searching bisa lihat gambar ini ya. Ini ada gambar kedua, ini di buku pegangan ada. Ini gambar ketiga. Nah, ini kalau yang sering searching ini gambar ketiga, unik sekali nih ya, anakku sekalian. Ya, nanti kita coba bahas. Dan ini gambar keempat. Coba perhatikan dulu. Apa perbedaannya? Oke, tentunya kalian bisa membedakan ya. Gambar satu, kedua, ketiga. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Jadi tadi kita lihat peta konsepnya tadi seperti tadi. Nah, jadi di dalam berkarya seni rupa itu ya, tentunya kita harus tahu ya bahwa di alam kita atau di luar sana bahwa bentuk itu sangat beragam, sangat banyak ya, sangat banyak bentuk, banyak macamnya, banyak ininya. Cuman yang perlu kalian ketahui bahwa setiap bentuk-bentuk tersebut memiliki yang namanya karakteristik. Nah, ini ya. Jadi penggolongan atas jenis adalah pembeda antara karakteristik. Nah, jadi kalau bicara karakteristik anak-anakku sekalian, tentunya kalian akan bisa melihat banyak perbedaan. Ya, seperti apel misalnya ya. Apel dengan jeruk sama bundar gitu ya, sama punya ya dalam lihat posisinya bulat lah gitulah, kalau nggak bulat gitu. Tapi pada saat kalian perhatikan, kalian akan menemukan banyak ada karakteristiknya. Oh, apel seperti ini, jeruk seperti ini ya anak-anakku sekalian. Tentunya apalagi kalau mengenal siluet ya, tahu ya anak-anakku siluet itu gambar bayangan ya. Jadi kalau kita membuat gambar bayangan dari apel dan jeruk, kalian akan bisa membedakan karakteristiknya. Ya, jeruk seperti apa, ya, apel seperti apa. Nah, itu siluet bisa dibedakan. Jadi ingat anak-anakku sekalian bahwa dari semua itu yang perlu kalian perhatikan kuncinya ada pada karakteristiknya. Ya, jadi ada karakteristik yang menempel pada bentuk-bentuk tersebut. Atau mungkin bisa jadi kalian pernah melihat ada semangka ya, kalau kalian jalan-jalan mungkin ada semangka yang lonjong gitu ya, yang seperti tabung gitu, pipa gitu ya. Nah, pepaya California sama panjang juga, cuman pada saat kita lihat kalian bisa membedakan baik warna dan yang lain, tapi kita bentuk aja dulu dah. Walaupun sama lonjong, sama-sama lonjong, kalau kita siluet, kita foto atau kita gambar hitam putih, kan, kita bisa lihat perbedaannya. Seperti apa pepaya, seperti apa buah semangka, semangka yang panjang itu ya, semangka. Jadi antara semangka dengan pepaya. Ingat, catatannya adalah ada karakteristiknya. Karya yang satu dengan yang lainnya punya karakteristik. Misalnya pada binatang misalnya. Penggolongan dapat didasarkan pada jenis kelamin. Jadi kalau kalian lihat binatang, ya pasti ada dua ya jenis kelamin. Ada laki-laki, ada jantan, ada betina. Ya, berdasarkan karakteristiknya. Ada anak-anakku sekalian pernah lihat kucing misalnya di sekitar rumah kalian.
Kalian nggak mungkin kan lihat kucing mana jantan mana betina lalu kalian angkat gitu ya. Oh ternyata ini betina, oh ini ternyata ini jantan. Enggak. Lihat dari wajah pun, lihat dari wajahnya saja. Kalau kalian jeli, sangat peka terhadap rupa antara betina dengan jantan itu perbedaannya sangat jelas. Mana jantan, mana betina. Ya, kalau dilihat dari betina, kalau yang Bapak lihat ya pengalaman Bapak, betina itu lebih kemayu atau lebih teduh gitu dalam hal mukanya gitu ya, raut wajahnya. Ini luar biasa ciptaan Allah tuh. Dari wajah bisa kita, padahal penuh dengan bulu ya, atau ada bulunya gitu. Tapi mana betina, mana jantan bisa kelihatan. Ya, kalau manusia bisa lihat dari rambutnya, bisa panjang. Nah, kalau kucing lihat dari mukanya sudah kelihatan mana jantan, mana betina. Atau bisa dilihat dari bentuk tubuhnya, ya warna kulit dan sebagainya. Oh ternyata kalau yang kulitnya ini condong ke perempuan misalnya, kalau yang ini condong ke jantan atau ke jantan atau ke ini. Jadi dari warna kulit, ya jadi kita lihat bisa dari warna kulitnya. Nah, demikian juga dalam hal karya seni rupa ya, kita dapat membedakan jenisnya berdasarkan lainnya atau fungsi dalam fungsi dan bentuknya, khusus bentuknya. Jadi kita bisa lihat ya fungsi dari misalnya salah satu bentuk yang mempengaruhi fungsi tersebut. Misalnya misalnya meja misalnya. Kalian tentu tahu ya meja atau kursi lah, kursi yang kalian duduki di rumah kalian saat menonton video ini dengan kursi yang ada di sekolah kalian, tentunya walaupun sama fungsinya untuk duduk, tapi bentuk dan ukurannya beda ya, bentuk dan jenisnya berbeda. Oh kursi di rumah kamu lebih empuk, lebih nyaman ketimbang di sekolah. Ya itu maksudnya, dari bentuk dan fungsinya bisa dibedakan. Oke, lanjutnya adalah berdasarkan dimensinya. Tadi berdasarkan bentuknya, sekarang berdasarkan dimensinya. Jadi berdasarkan dimensinya dalam berkarya seni rupa itu terbagi menjadi dua, yaitu dua dimensi dan tiga dimensi. Seperti apa dua dimensi? Karya seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang mempunyai dua ukuran, panjang dan lebar. Jadi hanya dilihat dari depan, tidak dari samping kanan maupun samping kiri, belakang, depan, atau bawah. Tapi hanya dilihat dari bagian depannya saja. Nah, sedangkan yang tiga dimensi, nah ini bedanya. Mereka bisa dilihat dari berbagai arah. Depan, kanan, kiri, bawah, belakang bisa dilihat. Maka keunikan dari tiga dimensi itu memiliki ruang. Nah, jadi ada ruang di dalamnya. Nanti akhirnya dari ruang itu ada yang namanya volume atau yang kita kenal dengan isi ya. Nah ini salah satunya ya, tentu kalian bisa lihat ya, walaupun dua-duanya dalam bentuk dua dimensi, tapi kalau lihat foto asalnya atau gambar aslinya atau bentuk aslinya, yang sebelah kiri itu asli ya dua dimensi ya, asli dua dimensi, sedangkan yang sebelah kanannya itu asli tiga dimensi. Ini patung arca yang ada di Borobudur. Jadi ini walaupun dua dimensi, tapi semua dari foto asalnya aslinya memiliki fungsi tiga, ada yang dua dimensi, ada yang tiga dimensi. Karena patung yang sebelah kanan ya, yang sebelah kanan itu bisa dilihat dari berbagai arah. Sedangkan yang sebelah kiri gambarnya itu hanya bisa dilihat dari depan. Nah itu adalah salah satu dari gambar dua dimensinya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Jadi berdasarkan tadi ya gambar yang di slide sebelumnya, bahwa karya seni rupa itu ada yang dua dimensi dan ada yang tiga dimensi. Nah, berdasarkan kegunaannya atau fungsinya, jadi karya seni rupa ini digolongkan ke dalam karya seni rupa pure art dan fine art. Nah, tadi kita dilihat ada dua dimensi, tiga dimensi. Sekarang dilihat dari fungsinya. Nah, ingat ya anak-anakku sekalian, fungsi di sini maksudnya adalah fungsi benda tersebut ya, bukan fungsi untuk siapa benda tersebut. Tadi pada saat di peta konsep
itu fungsinya, maksud di situ adalah fungsi untuk siapa yang mempergunakan benda tersebut. Misalnya apakah untuk seorang apresiator, kreator, atau masyarakat, ya. Nah, ini maksudnya itu, ya. Nah, tapi pada penjelasan kali ini Bapak lebih menjelaskan benda tersebut fungsinya apa, sebagai apa benda tersebut, bukan untuk siapa benda tersebut. Nah, jadi dalam hal ini benda tersebut, benda ya atau karya tersebut, ada karya yang sifatnya murni fine art, ada karya yang sifatnya seni pakai atau useful art atau applied art. Jadi begitu. Jadi karya seni rupa itu terbagi menjadi dua. Ada yang memiliki hanya dinikmati keindahannya saja, atau ada selain dia memiliki keindahan, dia memiliki fungsi. Nah, ini maksudnya. Seni murni, anak-anakku sekalian, bahwa seni murni ini ya adalah karya seni yang diciptakan semata-mata untuk dinikmati keindahan atau keunikannya saja, tanpa atau hampir tidak memiliki nilai praktis sama sekali. Jadi tidak ada fungsinya, khusus hanya dinilai seninya saja, keindahannya saja. Beda halnya dengan karya seni pakai atau seni pakai ini atau useful art atau applied art. Selain dia memiliki karya seni, kan tadi memiliki nilai jual, dia harus bagus, harus cantik, tapi dia juga harus memiliki fungsi atau memiliki kegunaan, ya. Atau di sini lebih ke prinsip pembentukannya mengikuti fungsi tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Maka inilah yang disebut dengan useful art atau applied art. Contohnya misalnya sendok, piring, ya, baju yang kalian pakai, buku, tas, dan itu adalah seni applied art. Beda halnya dengan karya seni lukis. Misalnya seni lukis ya hanya dinikmati keindahannya, tidak lebih dari itu. Tidak untuk ganjal pintu, tidak untuk main perang-perangan atau lempar-lemparan, ya itu bukan fungsinya. Nah, selanjutnya selain berdasarkan dimensi dan fungsinya, karya seni rupa dapat juga dikategorikan berdasarkan temanya. Nah, kalau bicara tema banyak ya kalau bicara tema ya banyak yang menginspirasi tema tersebut. Seperti pada slide ini, tema dapat dikatakan sebagai pokok pikiran. Nah, tema dikatakan sebagai pokok pikiran atau persoalan yang mendasari kegiatan dalam hal ini yaitu kegiatan berkesenian. Jadi temanya apa sih orang tersebut? Oh, tema penciptaannya adalah kita kenal dengan tema perjuangan, kemanusiaan, keagamaan, lingkungan hidup, kelautan. Oh, banyak sekali lah. Ya. Nah, yang sosial dan yang lainnya. Dari tema itu nanti akhirnya akan menjadi sebuah judul atau menciptakan sebuah judul atau menimbulkan sebuah judul, ya. Contoh di sini dari tema-tema dapat diuraikan menjadi judul-judul, misalnya ibu dan anak, pengemis, bunga mawar. Kira-kira kalau ibu dan anak apa temanya? Ya, manusia, kemanusiaan, pengemis, kemanusiaan. Kalau bunga mungkin mawar, temanya tumbuhan dan yang lain. Banyak sekali judul dan temanya. Karena hal yang perlu kalian perhatikan dari tema dan judul ini, anak-anakku sekalian, itu akan mempermudah ya kita memamerkannya, atau dalam pamerannya ya kita akan lebih mudah. Jadi mungkin kalau temanya ini perjuangan, kalian masukkan ya kemanusiaan atau bunga mawar judulnya, tidak mungkin karena tidak sesuai dengan temanya. Berikutnya merupakan pengertian nilai estetis. Ini materi terakhir ya yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini atau pada video pembelajaran kali ini, yaitu nilai estetis. Setelah kita mempelajari tadi yang pertama adalah jenis, tema, fungsi, dan sekarang nilai estetis. Apa itu nilai estetis? Anak-anakku sekalian, nilai estetis ini kalau menurut bahasa di Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, estetis diartikan sebagai mengenai keindahan, menyangkut apresiasi keindahan, alam, seni, dan sastra, atau mempunyai penilaian terhadap keindahan. Ya, sedangkan nilai estetika, nah ini bedanya ya antara estetis dan estetika. Tolong nih diperhatikan, hampir sama nih, atau kadang-kadang suka salah dalam membedakan. Nah, kalau estetika itu ya kalau di kehidupan sehari-hari gitu, estetika itu lebih ke moral, baik dan buruk gitu ya. Misalnya kalau ketemu guru kita bersalaman, cium tangan dan seterusnya, itu estetika atau etika ya, lebih condong ke etika. Nah, tapi di dalam
materi ini atau dalam pengertian etika di sini dalam berkarya seni ini adalah merupakan cabang filsafat ya atau cabang ilmu yang menelaah dan membahas tentang seni dan keindahan serta tanggapan manusia terhadapnya. Terhadapnya itu siapa? Yaitu seni tersebut ya, seni dan keindahan. Jadi bagaimana orang melihat seni itu gitu, etikanya bagaimana, estetikanya bagaimana. Ya tentunya beda ya orang awam dengan orang yang ahli atau orang yang expert di dalam seni ya. Atau di sini ada kepekaan terhadap seni dan keindahan, sejauh mana kepekaannya ya. Jadi kepekaan orang yang ya baru mengenal seni beberapa atau mungkin baru tingkat SMA gitu ya. Ya beda dengan yang tingkat kuliah di jurusan yang seni pula misalnya beda. Dia akan melihat lebih detail, lebih menyeluruh ketimbang kita yang masih di SMA atau Bapak guru SMA yang belajarnya tidak begitu mendetail, yang up to date ya tidak begitu ini ya. Nah, jadi dengan begitu bisa diartikan bahwa nilai estetis karya seni rupa adalah sebuah keindahan yang bisa dirasakan setelah kita menilai sebuah objek yang berupa hasil karya seni. Jadi tetap kita harus merasakannya bagaimana, karena ini rupa yang harus dilihat. Seperti karya-karya kalian yang kalian kumpulkan pada tugas-tugas sebelumnya, itu tidak serta-merta Bapak lewat gitu, pasti Bapak lihat buka mana yang lebih indah, mana yang lebih kreatif, mana yang unik dalam pengambilan gambar-gambar, walaupun itu gambar orang lain. Tapi Bapak yakin kalian mengambil gambar tersebut tidak serta-merta atas asal jadi ya, tapi dengan mana yang bagus, mana yang kurang bagus ya, yang kalian ambil sebagai lampiran. Nah, nilai estetis ini pada sebuah karya seni rupa ada 2 dimensi dan 3 dimensi anak-anakku sekalian. Jadi di dalam seni rupa, dalam nilai estetis 2 dimensi dan 3 dimensi itu bersifat 2, yaitu objektif dan subjektif ya. Jadi objektif itu lebih nilai estetis yang bisa objektif berupa keindahan karya seni yang pada bentuk karya seni rupa tersebut. Jadi pada bentuknya. Jadi kalau mouse ini kita akan katakan bahwa mouse ini warnanya hitam ya. Jadi hitam apa adanya gitu ya. Tidak dengan perasaan ya. Beda dengan misalnya subjektif ya. Jadi nilai komposisinya, lihat bentuknya gitu, secara real, secara nyata, tanpa ditambah, tanpa dikurang. Jadi nilai tersebut kalau misalnya berupa dari perpaduan pasti yaitu melalui penataan unsur-unsur dengan menyesuaikan prinsip-prinsip seni rupa hingga membentuk kesatuan dan keselarasan. Nah, ini untuk subjektif. Kalau subjektif lebih condong tidak hanya terbatas pada unsur-unsur yang dilihat mata, lainnya ya, usahanya ya, kerja kerasnya itu bisa jadi menjadi sebuah pertimbangan. Seperti Bapak melihat tugas-tugas kalian ya, tentunya Bapak tidak hanya melihat dari karya yang kalian buat atau dari tugas-tugas yang kalian buat ya. Bapak berbagai aspek tentunya Bapak akan lihat. Salah satunya adalah tugas kesemangatan kalian dalam mengerjakan. Ada yang mengerjakannya dalam waktu yang sudah ditentukan, ada yang mengerjakannya di luar waktu yang sudah ditentukan. Tentunya berbeda, nanti apresiasinya pun berbeda. Jadi itu ya, dilihat dari berbagai arah atau berbagai aspek. Oke, sebagai contoh untuk seperti ini ada ketika kita di depan pameran mendapati hasil karya yang menurut kita begitu bagus, maka kita masyarakat tertarik pada karya yang ditampilkan tersebut dan merasa senang untuk terus melihatnya. Bahkan mungkin ingin memilikinya. Namun bisa jadi teman kita tidak demikian, justru dia lebih tertarik dengan karya yang lainnya. Perbedaan inilah menunjukkan bahwa nilai estetis seni rupa bisa bersifat subjektif. Sama ya. Kalau kita bicara mungkin pacar si itu mah ya, pacar dia biasa-biasa aja sih menurut saya, katanya gitu. Tapi menurut pacarnya ya, luar biasa. Nah itu maksudnya subjektif gitu ya. Oke, nah ini contoh-contohnya, ada seni rupa, ada seni patung, ada seni grafis, ada seni kriya, ada seni bangunan, ada desain. Nah ini adalah karya-karya ya, atau seni-seni rupa dalam bentuk seni rupa. Ya, baik ada yang 2 dimensi dan 3 dimensi. Penjelasannya ada di UKBM kalian yang Bapak share tadi malam. Silakan dibaca ya.
dibaca, diperiksa, ditelaah, dipelajari. Karena bisa jadi muncul menjadi soal-soal tes formatif pada akhir pertemuan UKBM ini ya. Jadi tolong dipelajari. Oke, itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan ini. Tapi sebelum kita tutup, tadi Bapak sempat menjanjikan untuk menjelaskan persepsi yang tadi Bapak sampaikan di awal-awal. Oke, persepsi. Nah, ini apresiasinya. Tadi gambar 1. Jadi kita kategorikan dulu ya. Jadi tadi materi itu adalah pertama jenis, tema, fungsi, dan nilai estetis ya. Kita mulai dari jenis dulu. Tadi jenis terdiri dari bentuk dan dimensi. Jadi bentuknya terdiri apa? Oh, bentuknya manusia, atau bentuknya laki-laki, atau bentuknya apa. Tapi kalau di sini bentuknya adalah seorang laki-laki yang sedang memegang cerutu ya, atau bahasa cangklong gitu ya. Jenisnya 2 dimensi ya, jenisnya di 2 dimensi. Terus temanya tentang manusia, manusia lah ya. Terus fungsinya fungsi secara masih murni ya, pure art ya, jadi tidak bisa dipakai atau tidak memiliki seni pakai gitu. Yang terakhir nilai estetisnya ya kan menurut kita ya, kita bicara menurut kita, menurut kalian dan Bapak tentunya. Ini karya ini biasa-biasa aja, tidak lebih dari sebuah coretan-coretan yang tidak beraturan. Tapi bagi si pengamat seni ya, yang sudah expert, sudah ahli, tidak lain begitu, tidak hal seperti itu ya, tidak seperti kita bayangkan sama-sama. Bisa jadi dia melihat dari sisi lainnya, entah itu tarikan garis, emosional dalam mengungkapkan karyanya dan seterusnya. Itu ahlinya nanti yang lebih berkompeten. Karya kedua sama ya, ini sebuah karya tentunya beda tadi ya, tadi dari jenisnya beda, walaupun ya mungkin dari jenis, maksudnya kalau jenisnya sama seni lukis 2 dimensi ya, tentang manusia, cuman di dalam bentuknya ya kali ya, di dalam tampilannya gitu ya, berbeda, sangat berbeda. Dilihat dari fungsinya ya sama, murni. Nilai estetisnya lebih bagus daripada gambar pertama gitu ya. Ya kalau lihat bagus ya, tapi kita bicara subjektif nih. Karena kalau objektif tidak seperti itu. Pertama, objektif perlu orisinalitas. Artinya kita harus tahu secara benar-benar di hadapan lukisan tersebut. Tapi kalau kita secara subjektif ya, kalau Bapak tanya dari 36 yang, atau dari 36 siswa di satu kelas, itu tentunya akan mengatakan lebih bagus sebelah kanan ketimbang sebelah kiri. Itu baru subjektif ya, tidak lain, tidak dengan objektif ya. Oke, berikutnya yang lebih real lagi gitu ya, walaupun ini sebenarnya bukan gambar wajah ya, tapi kumpulan dari objek-objek sehingga membentuk sebuah wajah ya. Jadi ini ada beberapa objek ya, seperti ini adalah rumah, ini hidung ya. Nah, di sini ada kambing dan seterusnya. Jadi gambar seperti orang tua, ini sama juga seperti itu. Jadi hanya kumpulan objek-objek sehingga membentuk sebuah gambar atau sebuah bentuk wajah. Berikutnya ini adalah patung. Nah, ini patung kita bentuk beda nih dengan di tiga gambar sebelumnya. 3 gambar sebelumnya ada 2 dimensi, tapi yang ini gambarnya ada 3 dimensi, walaupun bentuknya dalam 2 dimensi. Fungsinya untuk menghiasi taman kota misalnya, dan estetisnya ya, selain memiliki nilai estetis secara seni, juga memiliki nilai estetis secara lingkungan lah tentunya ya, untuk menghias lingkungan. Oke, itu yang bisa Bapak jelaskan secara yang apresiasi. Tentunya kalian akan lebih bisa menjelaskan lebih panjang kali lebar lagi, tapi di kesempatan yang lain ya, dalam hal bentuk tugas-tugas yang nanti akan Bapak berikan. Oke, terima kasih atas
Perhatiannya cuman satu hal lagi, bahwa pada pertemuan kali ini ya, di pertemuan ini ya kalian kerjakan apa yang menjadi tugas kalian, itu absen, terus tes atau penilaian harian ya, dan satu lagi penilaian itu aja, dua aja ya, absensi dan penilaian. Oh ya, di dalam penilaian harian anakku sekalian, pastikan ya kondisi apps-nya dan sinyalnya dalam keadaan baik. Jangan sampai kalian ya pada saat mengerjakan tugas tahu-tahu keluar sendiri. Jadi kalau memang seperti itu sebelumnya ya, pada saat pengerjaan penilaian harian sebelumnya begitu, lebih baik Bapak sarankan kalian menggunakan browser ya, browser Chrome, bisa browser Mozilla, terserah, itu lebih stabil gitu ya. Terus anakku sekalian, pada absen kali ini agak berbeda karena Bapak butuh data, butuh bukti fisik bahwa kita sedang mengerjakan tugas. Jadi pada saat kalian menonton video ini, silakan minta bantuan ke teman kamu, adik kamu, kakak kamu, ayah kamu, ibu kamu untuk kalian foto. Jadi pada saat nonton video ini kalian foto. Nah, di fotonya ya, kalian lagi tonton videonya lalu muka kalian kelihatan. Ya, langsung selfie, sertakan di tugas kehadiran. Jadi tugas kehadiran itu kemarin itu hanya hadir Pak, tapi sekarang tidak hanya begitu, tapi melampirkan foto selfie kalian pada saat beraktivitas di pembelajaran Bapak. Kalau pada saat nonton ya nonton, pada saat mengerjakan tugas misalnya, ya kalian mengerjakan tugas. Oke, itu aja mungkin untuk pertemuan kita kali ini. Pada video pembelajaran kali ini jangan lupa jangan di skip. Ya, jangan dipercepat karena ada jawaban-jawaban yang ada pada video ini. Dan jangan lupa yang baru gabung like, subscribe ya, dan share. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di komen di bawah video pembelajaran ini yang Bapak share di YouTube nanti. Oke, yang share Bapak di YouTube. Oke, itu aja dari Bapak. Sampai jumpa di video pembelajaran di UKBM berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.